Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemirsa, teman-teman, sahabat-sahabat yang budiman. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Saifullah Yai Jitu dari Brebes. Materi kali ini akan membahas tentang rahasia filsafat dari angka 2. Angka yang Allah wujudkan, angka 2, itu adalah angka setelah 1. Setelah 1, kemudian 2. 1 ditafsirkan sebagai wujud dari ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita bertuhan kepada Allah. Setelah bertuhan kepada Allah, sampailah pada angka 2. Angka 2 itu kalau kita tulis seperti orang yang sedang ruku, atau bisa jadi seperti orang yang sedang sujud, angka 2 itu. Atau seperti orang yang sedang tahiyatul awal atau tahiyatul akhir. Atau seperti orang yang sedang duduk antara 2 sujud. Nah, ini adalah maknanya bahwa 1, orang bertuhan pada Allah, maka 2, orang itu harus umat Islam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ruku, di mana sujud, di mana tahiyat awal atau tahiyat akhir. Di warka'u ma'rokiin, ruku'ala bersama orang-orang yang ruku. Wasjud waqtarib, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi angka 2 itu difilsafati, dihayati, dimaknai sebagai bentuk dari penyembahan dari manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, ya harus menyembah, berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh beribadah pada yang lain. Dimana berarti mana? Sholat. Kalau sudah iman pada Allah, ya wajib sholat, wajib melaksanakan sholat, wajib ruku, wajib sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks ini dalam masuk pada rukun Islam yang kedua. Rukun Islam ada 5. Yang pertama baca syahadat. Yang kedua melaksanakan sholat. Ya. Kemudian itu kedua juga. Kemudian yang ketiganya adalah telah syahadat, sholat, menunaikan zakat, kemudian puasa dan ibadah haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama baca syahadat. Syahadat syar'an, syahadat munjin, syahadat munjin yang utama. Yang kedua menunaikan sholat, sholat wajib yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya. Yang kelima subuh fardu. Inilah para hadirin. Makanya angka 2 itu kita kedua seperti orang yang sujud, seperti orang yang ruku, seperti orang yang tahiyatul awal atau tahiyatul akhir. Jadi para hadirin pemirsa, malah kita menghayati sebagai tadabbur, mikir-mikir, tafakarun apa yang Allah ciptakan. Kenapa begini ya? Terus apa ini maknanya, ada fungsinya. Di samping buat hitungan, ternyata ada makna yang tersirat. Orang mengatakan namanya filsafat. Filsafat angka 2. Penemuan dari angka 2. Penghayatan dalam angka 2. Bahkan dulu kalau kita zaman kecil, angka 2 itu bisa jadi apa itu? Binatang-binatang yang bisa terbang. Jadi maksudnya apa? Biarpun kakinya 2, tapi yang ada sayapnya bisa terbang. Bisa berjalan dan bisa terbang. Jadi gambaran kalau kita sudah ahli sujud pada Allah, maka kita bisa berjalan kemana-mana di muka bumi dan bisa terbang kemana-mana, insya Allah. Sehingga dengan kita bisa terbang, kita bisa melangkah, sudah berbakti pada Allah, tadi mengesahkan Allah, menuhankan Allah,
meyakini adanya Allah, kemudian kita bersujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau kita ahli sujud, maka kepala kita dikebawahkan, yang tadinya di atas dan yang tadinya di bawah dikeataskan. Cara wong Jawa menika kepala ning dasi ning sor, pokoknya ning dhuwur. Sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi ahli tauhid dan ahli menyembah beribadah kepada Allah. Kalau sudah beribadah kepada Allah, yang insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Barang siapa bertakwa, maka akan diturunkan rezeki dari langit dan akan dikeluarkan rezeki dari bumi. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Demikian dan sekianlah para sahabat sekalian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada yang lain agar video ini lebih barokah lagi. Terima kasih atas sodakohnya. Sapunya daripada simpai, paturai, patebang day. Sebagaimana biasa, apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Semoga umur kita selalu panjang. Besok kita berjumpa lagi. Rekaman ini kami direkam dari ruangan tamu istirahat di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Ciopat, Cilacap, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.